Halo, assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan saya, Citra Siregar dari Kupkaro Farm, channel yang menyajikan informasi ataupun sharing tentang dunia peternakan, terkhususnya peternakan ayam kampung. Apa kabar para peternak di Indonesia? Saya doakan kita semua dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, amin ya robbal alamin. Bagi Anda yang baru menemukan channel kami, mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe. Tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih banyak untuk subscriber Kupkaro Farm dan juga teman-teman yang senantiasa mendukung channel kami. Semoga kita semua dilancarkan rezekinya ya. Kemarin itu ada dari subscriber Kupkaro Farm ya, bertanya tentang jenis-jenis vaksin dan manfaatnya. Jadi pada kesempatan kali ini kita itu kan mau membahas atau coba sharing tentang apa saja jenis vaksin yang diperlukan, terkhususnya untuk ayam kita atau ayam kampung ya. Tapi apa yang saya sampaikan ini juga bisa berfungsi untuk ayam broiler ataupun ayam potong Eropa, karena hampir sama ya itu jenis vaksin yang digunakan. Cuma bedanya kan kalau misalkan vaksin yang untuk ayam Eropa itu kan durasinya kan hanya 1 bulan atau 40 hari ya. Kalau ayam Eropa itu biasanya pemeliharaannya. Kalau pedaging itu pedaging ayam kampung itu kan 3 bulan ya periodenya. Tapi kurang lebih hampir sama vaksin yang digunakan. Nanti juga saya tambahkan mengenai jenis vaksin yang dilanjutkan untuk indukan ya. Memang kemarin sudah saya sharing jenis-jenis vaksinnya, cuma fungsinya itu secara detail belum saya sampaikan. Seperti yang kita ketahui ya, dalam proses budidaya ayam, serangan penyakit masih menjadi tantangan besar bagi semua peternak ya. Problematika penyakit di lapangan itu sangat beragam dan cara mengantisipasinya itu juga berbeda-beda. Serangan penyakit akibat virus merupakan salah satu yang sering menjadi faktor kegagalan dalam beternak ayam kampung. Potensi kerugian yang diakibatkan oleh serangan virus terhadap ternak bisa dikatakan sangat besar. Mengingat jika ternak sudah terkena virus, maka produktivitas akan menurun jauh, bahkan bisa juga menimbulkan kematian ataupun afkir dini ya. Yang perlu kita ketahui, tubuh ayam itu memiliki 2 sistem pertahanan tubuh, yaitu pertahanan primer atau non-spesifik dan pertahanan sekunder atau spesifik. Pertahanan primer itu maksudnya pertahanan yang pertama kali bereaksi jika bibit penyakit kontak dengan tubuh. Pertahanan ini ditunjang oleh struktur anatomi tubuh serta melibatkan proses fisik. Contoh, adanya gerakan bulu, getar pada saluran pernafasan, reaksi seperti batuk, dan lain-lain. Sedangkan pertahanan sekundernya itu dibedakan menjadi 2, yaitu sistem kekebalan tubuh yang menetap yang diperankan oleh makfok, serta kekebalan tubuh bergerak atau kekebalan seluler dan humoral atau antibodi. Selama ini vaksinasi menjadi salah satu cara yang paling efektif untuk mengantisipasi serangan penyakit yang disebabkan oleh virus. Vaksinasi merupakan upaya memasukkan bibit penyakit seperti virus, bakteri, atau protozoa yang telah dilemahkan atau telah mati ke dalam tubuh unggas yang sehat untuk memperoleh kekebalan atau antibodi terhadap penyakit tertentu. Vaksinasi berfungsi merangsang pembentukan kekebalan atau antibodi pada tubuh ayam sehingga dapat mencegah infeksi penyakit sesuai vaksin yang dimasukkan. Kenapa kita perlu melakukan vaksinasi?
Ini adalah salah satu cara kita untuk membentengi atau mencegah, paling tidak meminimalisir masuknya agen infeksi penyakit, sehingga membantu ayam dapat menghasilkan produksi yang optimal. Jadi kalau bagi saya itu vaksinasi itu memang sangat penting ya. Itu terserah buat Anda mau menjalankan atau tidak. Karena apa? Ayam kalau divaksin itu kita lebih terjamin ya. Apalagi ibaratnya kalau kita itu mau menggunakan ayam ini sebagai indukan. Jadi durasi indukan ini kan panjang ya, 2 tahun lebih. Jadi memang kita wajib mempersiapkan ayam tersebut supaya tidak gampang terserang penyakit maupun virus. Yaitu ini antisipasi ya, karena sebelum terjadi, kalau sudah terjadi sudah susah nanti penanganannya. Jadi vaksinasi ini sebagai benteng atau cara kita mengantisipasi penyakit-penyakit yang biasa menyerang unggas yang disebabkan oleh virus ya. Jadi langsung saja kita ke jenis vaksinnya ya. Biasanya kita mulai dengan vaksin untuk ayam pedaging. Yang pertama itu ada vaksin ND. Vaksin ND ini biasanya digunakan oleh peternak untuk ayam pedaging yang masih berada di usia DOC. Hal itu untuk mengatasi penyakit Newcastle disease yang menyerang ayam pedaging pada awal usia produksi. Biasanya itu kita mulai dengan vaksin NDIB. Vaksin NDIB ini bisa kita berikan pada ayam atau DOC yang baru menetas ataupun umur 7 hari ya. Vaksin NDIB ini biasanya dikenal sebagai infectious bronchitis, adalah vaksin yang digunakan untuk mencegah agar ayam itu tidak terserang penyakit pernapasan. Kalau saya biasanya memberikan ini setelah keluar dari hatchery atau penetasan ya, baru netas, kan saya memproduksi DOC. Jadi begitu keluar dari penetasan, sebelum saya jual DOC-nya ini sudah saya lakukan vaksin NDIB dengan cara ditetes mata. Tapi vaksin NDIB ini juga bisa dilakukan dengan cara dicampurkan ke minuman. Lalu vaksin yang selanjutnya itu kita kenal dengan vaksin ND Lasota. Vaksin ND Lasota adalah jenis vaksin untuk mencegah infeksi virus Newcastle disease atau tetelo pada ayam. Vaksin ini berisi virus yang telah dilemahkan sehingga aman untuk ayam yang divaksinasi. Vaksin ND Lasota berfungsi membantu mencegah penularan virus ND dan mengurangi mortalitas atau kematian yang disebabkan oleh virus tersebut. Biasanya ini saya berikan pada minggu kedua umur ayam ya. Itu juga bisa dilakukan melalui tetes mata ataupun tetes hidung. Juga bisa dilakukan dari minuman. Lalu vaksin yang selanjutnya yaitu vaksin Gumboro. Vaksin Gumboro ini disebabkan oleh virus klasik strain virulent maupun very virulent Gumboro. Biasanya ini saya berikan pada minggu ketiga ya, minggu ketiga ataupun minggu kedua, itu bebas saja. Bisa duluan ND Lasota ataupun bisa duluan Gumboro ya. Ini penyakit Gumboro ini juga sangat ganas ya, karena bisa menyebabkan kematian antara 20 hingga 30% pada ayam. Vaksin Gumboro juga bisa diberikan melalui tetes mata atau tetes hidung maupun dari minuman. Biasanya itu bisa dilanjutkan dengan Gumboro B. Gumboro B itu bisa dilanjutkan setelah Gumboro A jika di daerah Anda itu memang memiliki histori atau terhadap penyakit atau virus Gumboro ya. Jadi kalau untuk ayam pedaging itu cukup sampai 4 macam itu saja. Biasanya itu kita lengkapi pada saat umur ayam itu di bawah 1 bulan, yaitu di umur 1 minggu,
2 minggu, 3 minggu, dan 4 minggu. Jadi itu dia 4 macam jenis vaksin untuk ayam pedaging. Lalu selanjutnya ini biasanya kita gunakan kalau kita mau menggunakan ayam sebagai indukan ya. Kalau misalkan untuk pedaging biasanya tidak terlalu urgent. Karena apa? Karena biasanya ini jarang terjadi pada pedaging. Tapi kalau misalkan perusahaan-perusahaan besar yang punya broiler itu ribuan, mereka biasanya menggunakan ini juga pada pedaging ya, sebagai antisipasi. Kalau kita untuk ternak ayam kampung ini biasa saya khususkan untuk calon indukan, yaitu vaksin NDAI. Vaksin NDAI ini berguna untuk mencegah penyakit ND sekaligus AI atau flu burung ya. Yang ini biasanya hanya dalam bentuk suntikan ya. Jadi tidak bisa diteteskan atau tidak bisa juga dari minuman. Biasanya disuntik di belakang leher atau di bagian dada. Itu pada ayam umur 2 bulan sudah mulai bisa ya. Kalau misalkan memang Anda takut terkena wabah flu burung, bisa kita berikan pada umur 2 bulan atau 3 bulan. Lalu selanjutnya itu ada vaksin Coriza. Vaksin Coriza merupakan vaksin inaktif yang mengandung 4 serovar Apibacterium. Fungsi vaksin Coriza ini yaitu memberikan kekebalan terhadap bakteri Coriza yang ganas seperti serangan pada pernafasan, snot, sering menyerang ayam kita. Kalau Anda ingin antisipasi supaya calon indukan kita itu tidak gampang terkena penyakit pernapasan ataupun snot yang disebabkan oleh virus Coriza, ini bisa kita lakukan pada usia 3 bulan ya. Bisa dilakukan hanya dengan melalui suntikan, tidak bisa melalui minum atau tetes mata. Biasanya itu disuntikan di bagian dada. Lalu yang terakhir itu ada NDEDS. Kalau NDEDS ini khusus untuk betina ya. Biasanya kita memberikan vaksin NDEDS ini sebelum ayam itu bertelur ya. Jadi bisa kita suntikkan pada ayam usia 4 bulan ataupun 3 bulan juga bisa ya. Ini khusus untuk betina. Vaksin NDEDS ini berfungsi untuk mencegah terjadinya penurunan produksi telur pada ayam layer, supaya produksinya itu tetap lancar dan tidak mudah ataupun tidak dini dalam memasuki masa afkir ya. Jadi untuk kita yang biasanya ingin punya indukan supaya produksi telurnya itu tidak terganggu, ini sangat diwajibkan ya memberikan vaksin NDEDS ini kepada betina. Dan ini juga hanya bisa dilakukan dengan cara penyuntikan, tidak bisa diteteskan ataupun dari minuman. Jadi itu ya jenis-jenis vaksin dan fungsinya, mulai dari ayam pedaging hingga ayam petelur. Sebenarnya memang masih banyak jenis-jenis vaksin yang lain yang biasanya diterapkan oleh perusahaan-perusahaan peternakan besar. Cuma selama pengalaman saya mulai memelihara pedaging hingga memelihara indukan, jenis-jenis vaksin yang saya paparkan di atas itu sudah cukup untuk cover jenis-jenis penyakit yang biasa menyerang pada ayam ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jangan lupa terus dukung channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya Anda tidak ketinggalan info berikutnya. Salam dari saya, peternak anti ribet, Citra Siregar. Assalamualaikum.